Terima kasih masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, ratusan warga Krian, Sidoarjo, Jawa Timur mendapatkan suntikan vaksin. Layanan vaksin 24 jam disediakan Polsek Krian dengan 200 dosis vaksin per harinya. Sejak pagi hari, pos siaga vaksin di kantor Polsek Krian, Sidoarjo, Jawa Timur didatangi warga untuk mendapatkan jatah vaksin Sinovac. Sebelum diberikan vaksin, warga terlebih dahulu mengisi data diri yang disediakan petugas. Posko vaksin Polsek Krian beroperasi selama 24 jam dengan melibatkan tenaga kesehatan dan relawan umum. Setiap harinya 200 dosis vaksin Sinovac disediakan untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi warga. Selain di Polsek Krian, terdapat 18 kecamatan posko siaga vaksin yang disediakan oleh Polres Sidoarjo, Jawa Timur. Dan juga dari rekan-rekan pers. Untuk mengetahui perkembangan vaksinasi di Sidoarjo, rekan Stefani Patricia sudah bersama dengan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Kusumo Wahyu Bintoro. Berikut informasinya. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa progres penanganan pandemi COVID-19 dan vaksinasi di Kabupaten Sidoarjo, saat ini telah hadir bersama kami Kapolresta Sidoarjo, Kombes Kusumo Wahyu Bintoro. Halo Pak Kusumo, apa kabar Pak? Ya, silakan dilepas maskernya karena kita sudah jaga jarak ya Pak. Apa kabar Pak Kusumo? Baik, selamat malam Mbak Stefani. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung saja Pak, kalau kita bahas mengenai percepatan vaksinasi di Sidoarjo. Apa sebenarnya latar belakang Polresta Sidoarjo melakukan percepatan vaksinasi dan penyebaran bantuan sosial di tengah pandemi? Ya, terima kasih. Jadi dari kami Polresta Sidoarjo, kami juga membantu untuk mempercepat ini. Yang melatar belakangnya adalah bahwa kami melihat bahwa ini adalah merupakan salah satu program pemerintah dan kita semua harus mendukungnya. Demikian juga ini dilaksanakan sampai dengan di tingkat kabupaten. Dan kebetulan kami melihat bahwasanya di kabupaten kami ini semua kami harus berkolaborasi, kami harus bekerja bersama kemudian untuk meningkatkan ini karena sesuai dengan level dari yang diterapkan bahwa kita masih belum menempati level 1 pada waktu itu, kami masih di bawah 70% dan juga untuk angka vaksinasi lansia juga masih di bawah 60%. Untuk itu kami dari Polresta Sidoarjo kami berinisiatif untuk membuat inovasi-inovasi sehingga bisa membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan vaksinasi di atas 70% dan untuk lansia di atas 60%. Kaitan dengan kegiatan bantuan sosial, seperti kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang terdampak yang memang membutuhkan bantuan. Untuk itu percepatan bantuan dan juga kepedulian dari semua lapisan masyarakat itu sangat kita butuhkan dan tentunya di sini kami dari Polresta Sidoarjo berinisiatif dan juga bekerja bersama dengan pemerintah kabupaten untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial tersebut kepada masyarakat yang tentunya membutuhkan. Baik, lalu apa saja upaya yang dilakukan untuk percepatan vaksinasi ini? Iya. Di sini kami dengan pemerintah kabupaten, dengan instansi terkait, Forkopimda, dengan Pak Dandim dan segala macam, kami semua bekerja dengan giat. Intinya di situ bahwa untuk kegiatan-kegiatan tersebut kami melakukan inovasi-inovasi bahwasanya tidak semua daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo harus semua sudah divaksin, harus bisa tersentuh vaksinasi. Di situ kami membuat vaksinasi door to door, kemudian juga kami membuat vaksinasi sampai dengan daerah-daerah terpencil dan sebagainya. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan vaksinasi yang lain yang menyentuh kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di sana. Seperti itu. Iya, selain vaksinasi door to door, informasi yang kami terima juga Polresta Sidoarjo menyediakan gerai vaksin keliling dan posko vaksin 24 jam. Seperti apa pelaksanaannya, Pak? Ya, itu merupakan salah satu inovasi kami karena kami melihat bahwa
awal-awalnya masyarakat ini untuk divaksin merasa kesulitan dan tidak mau datang. Kemudian setelah para tokoh agama, ulama, kemudian para tokoh masyarakat, Forkopimda semua sudah melakukan vaksinasi sudah mulai berjalan dengan baik. Tetapi setelah angka vaksinasi ini sudah menempuh angka 50%, itu sudah tidak tepat lagi kalau kita melaksanakan kegiatan vaksinasi di perkotaan ataupun juga di ibu kota kecamatan. Karena kalau kita melihat setiap kali kita mengadakan ini, ternyata sudah animo dari masyarakat sudah kecil. Apa yang menjadi penyebab? Ternyata masyarakat yang di pedesaan ini masih sangat membutuhkan dan belum terjangkau. Untuk itu kami berinisiatif untuk membuat yang pertama vaksinasi 24 jam. Vaksinasi 24 jam ini kemudian kami buat di situ. Demikian juga kemudian untuk kegiatan vaksinasi kami tidak di perkotaan ataupun di ibu kota kecamatan, tapi kami merambah ke desa-desa, dusun-dusun, bahkan RT RW yang ada. Setiap kali ada kepala RT atau RW yang membutuhkan vaksin, sebanyak itu kira-kira mungkin hanya 20 orang, 30 orang, kelipatan 10 pasti akan kami datangi. Misalnya masyarakat membutuhkan. Baik, artinya vaksinasi 24 jam dan gerai vaksin keliling ini memang menyasar warga di wilayah terpencil ya Pak ya? Ya. Seperti apa respon masyarakat? Ya, masyarakat responnya sangat positif. Seperti vaksinasi 24 jam ini kami memiliki ada 3 titik. Yaitu yang pertama di Taman Pinang Indah, di situ 24 jam. Kemudian juga kami membuat di Polsek Tanggulangin, kemudian juga di Polsek Krian. Ini adalah vaksin 24 jam yang kami buat. Mekanismenya adalah bahwa masyarakat ataupun tenaga kesehatan kami yang ada di situ kami gilir per shift. Mereka per 12 jam mereka masuk, kemudian bisa mereka istirahat. Dan mereka sampai malam pun mereka di pos tersebut, sehingga masyarakat yang betul-betul mereka datang bisa jam berapapun mereka bisa datang untuk melaksanakan vaksinasi. Kalau kita melihat selama beberapa hari terakhir, justru animo masyarakat yang besar ini adalah di luar Kabupaten Sidoarjo. Jadi mereka ini yang pergi dari luar kota, mereka pengemudi kendaraan truk yang baru sempat vaksinasi malam hari, mereka datang kemudian, loh kok baru sempat vaksin sekarang Pak? Sempat kita ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus mereka jawab, Pak saya kerjanya sampai malam Pak. Jadi dengan adanya vaksinasi 24 jam ini sangat membantu kami. Kami bisanya ke sini jam 10 malam, jam 12 malam. Itu tetap kami layani. Sangat membantu dan memudahkan masyarakat ya Pak ya, vaksinasi 24 jam ini. Lalu dengan adanya inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, capaian vaksinasi dan stok vaksin di Sidoarjo sendiri hingga saat ini seperti apa? Ya, untuk capaian vaksinasi sendiri yang secara keseluruhan, alhamdulillah kalau di Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan, sekarang kami sudah dosis pertama itu sudah di angka 78% atau di angka 1.300.000 sekian. Kemudian untuk dosis kedua kami juga sudah di angka 900.000 sekian atau di angka 68%. Demikian juga untuk angka lansia. Alhamdulillah di Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan lansia juga sudah di atas angka 65%. Sejauh ini apa kendala yang masih dihadapi untuk percepatan vaksinasi Pak? Apakah mungkin dari stok vaksinnya atau masih ada masyarakat yang enggan untuk divaksin misalnya? Ya, untuk stok vaksin sendiri kalau kami dari Polres ini kami dicukupi oleh dari Bidokes Polda, kemudian juga dari vaksin aglomerasi yang ada di kabupaten kami juga diberi, dan alhamdulillah untuk vaksin kami tidak ada kendala. Untuk tempat-tempat gerai vaksin 24 jam yang kami kelola, ini semua kami mendapatkan stok vaksin yang istilahnya masyarakat datang pasti akan ada stok, masih ada stok. Kami menyimpan di situ. Baik, terakhir Pak Kusumo, apa sebenarnya target yang ingin dicapai dengan percepatan vaksinasi oleh Polresta Sidoarjo? Ya, di sini bukan hanya kerja dari kami Polresta, tetapi juga seluruh Forkopimda dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi kalau untuk vaksinasi, kami bahwa Forkopimda kami sudah berkomitmen. Kami tidak akan berhenti di angka 70% untuk dosis pertama, kemudian 60% untuk lansia. Untuk lansia tidak akan berhenti di situ. Harapan kami tentunya 100% ataupun seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo bisa tervaksin. Itu harapan kami secara
keseluruhan. Sementara untuk komitmen kami bahwa dengan seluruh masyarakat di sana bahwasanya kami akan bersama-sama untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Dengan cara bagaimana? Kami akan sangat-sangat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga mempercepat vaksinasi dan juga membantu penyaluran bantuan sosial terutama bagi masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan. Baik, harapan agar 100% warga Sidoarjo bisa divaksin. Semoga target ini bisa segera terrealisasi. Terima kasih banyak Pak Kusumo sudah berbincang bersama kami. Mbak Stefani. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Kapolresta Sidoarjo terkait penanganan pandemi COVID-19 dan percepatan vaksinasi di Kabupaten Sidoarjo. Kesal dengan panitia pesta budaya warga desa Waraloin, Maluku membuang 2 ton beras ke jalan raya. Kami hadirkan informasinya satu lagi untuk Anda.